Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Anissa dari kelompok 3, Lab Pemrograman Visual dan Lab Sistem Pendukung Keputusan. Saya akan menjelaskan bagian front-end dari proyek kelompok kami, yaitu Sistem Pendukung Keputusan, Lelang Rumah Dinas, PT Pertamina Persero RU2 Dumai. Di sini bisa dilihat tampilan program aplikasi kami. Di sini ada nomor pegawai, nama, PRL atau Pertamina Reference Level, masa jabatan, jumlah anak, dan jadwal. Kemudian di sini ada text box-nya dan ada combo box. Di sini ada tombol add, report, dan reset. Di bagian samping ada group box yang berisikan text box untuk memasukkan data yang ingin dicari, dan tombol search. Setelah itu juga ada grid view-nya untuk menampilkan datanya. Dan yang terakhir ada tombol edit dan delete yang sedang di-disable. Nah, bisa kita mulai dari nomor pegawai. Kita akan memasukkan data baru di sini. Jadi, nomor pegawainya misalnya adalah nomor 73211. Masukkan juga nama pegawainya, misalnya setelah itu ada PRL atau Pertamina Reference Level. Nah, PRL ini jika diibaratkan dengan PNS, maka ini adalah golongan PNS. Misalnya, golongan PNS dimulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Nah, di Pertamina yang digunakan adalah PRL atau Pertamina Reference Level. Nah, di sini bisa dilihat PRL-nya dimulai dari 8 sampai dengan 16. Misalnya kita masukkan PRL-nya adalah 8. Setelah itu ada masa jabatan. Masukkan masa jabatannya berapa tahun. Misalnya 4 sampai dengan 7 tahun. Berapa tahun dia telah menjabat bisa dimasukkan. Misalnya 4 sampai dengan 7 tahun. Kemudian ada jumlah anak. Nah, bisa dimasukkan di sini berapa jumlah anaknya. Jika belum ada anak, maka klik 0. Dan yang terakhir ada jadwal. Bisa dimasukkan di sini apakah dia jadwalnya harian atau shift. Misalnya jadwalnya adalah jadwal harian. Kita klik, kemudian klik tombol add. Maka muncul message box info yang menginfokan, memberitahukan bahwa data telah sukses ditambahkan. Kita klik OK. Nah, grid view-nya akan memperbarui. Ini adalah data yang baru ditambahkan. Setelah itu, jika ada kesalahan data atau kita ingin mengedit atau menghapus data, maka kita bisa klik 2 kali di baris data yang salah tadi atau yang ingin diedit atau dihapus tadi. Kita klik misalnya yang ini. Nah, di sini ditampilkan datanya. Bisa direvisi data yang salah tadi. Kita edit misalnya masa jabatannya 1 sampai dengan 3 tahun. Ya, kita edit. Terus jadwalnya dia misalnya shift. Kita edit. Setelah itu kita klik edit. Muncul message box yang menginfokan datanya telah sukses dirubah. Data berhasil dirubah, kita klik OK. Maka di sini datanya diperbaharui. Masa jabatannya menjadi 1 sampai dengan 3 tahun dan jadwalnya adalah jadwal shift. Nah, setelah itu kita ingin menghapus salah satu data, maka kita klik 2 kali seperti yang tadi. Kita klik 2 kali dan klik tombol delete. Nah, muncul message box warning. Kita pilih yes. Kalau no, dia
nggak jadi dihapus kalau misalnya kita klik yes. Nah, kita diinfokan oleh message box bahwa datanya berhasil dihapus. Nah, udah hilang datanya, sudah dihapus. Setelah itu kita misalnya ingin mencari salah satu data, kita bisa klik di text box-nya, kemudian masukkan data yang ingin dicari tadi, misalnya 755842. Kemudian kita klik tombol search, maka akan ditampilkan data yang dicari tadi. Kemudian jika kita klik tombol reset, ini untuk mengclearkan formnya. Kita klik, formnya dibersihkan, dihapus. Misalnya di sini kita tulis nama pegawai, maka jika kita klik reset, dia akan dihapus. Kemudian untuk tombol report, itu untuk menampilkan data melalui aplikasi Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut. Demikian penjelasan saya mengenai front end pada program aplikasi kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Richard Albertus Tumorang, NIM 1924-06073. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database pada proyek kami yang berjudul Lelang Rumah Dinas PT Pertamina. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa untuk membuat database diperlukan SAMPP. Untuk kali itu mari kita buka SAMPP. Lalu pada aktivis di SAMPP Control Panel, klik Start pada Apache dan Start pada MySQL. Setelah itu, buat database di localhost phpMyAdmin dengan cara mengklik icon bacaan baru, kemudian isikan buat database dengan nama DB Pertamina dan klik tanda buat. Setelah itu, tambahkan tabel pada database dengan nama employee dengan kolom 6. Simpan dan kirim. Kemudian isikan field pada tabel tadi dengan nama, kita beri nomor pegawai, tipenya integer, dan diberi primary key. Yang kedua, ada nama dengan tipe varchar dengan panjang 50. Selanjutnya ada VRL dengan tipe enum, dan untuk length and false dapat kita lihat di situ ada pilihan 8, 9, 10 hingga pilihan sampai 16. Selanjutnya diberi nama masa jabatan dengan tipe data enum, length atau value-nya 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 7 tahun, 8 sampai 10 tahun, dan lebih besar dari 10 tahun. Kemudian field dengan jumlah anak dengan tipe data enum, length atau value-nya 0, 1, 2, 3 atau lebih besar dari 3. Kemudian untuk field dengan nama jadwal diberi dengan tipe data enum dengan length atau value pilihan harian dan shift. Selanjutnya, untuk mengkoneksikan database dengan Microsoft Visual Studio dibutuhkan data source ODBC seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Caranya tinggal diklik, setelah itu klik add dan cari nama MySQL ODBC 3,51 drive dan finish. Setelah berhasil, maka akan tampil ke konektor ODBC
Dengan data source name kita beri nama DB Pertamina sesuai dengan database lokal phpMyAdmin yang telah kita buat dengan server localhost dan user root. Dan databasenya seperti yang sudah kita buat, yaitu DB Pertamina. Klik tes, maka akan muncul pemberitahuan bahwasanya koneksi kita dari database ke Microsoft Visual Studio berhasil. Jika aplikasi dijalankan dan data sudah diisi, maka tampilannya akan seperti ini. Ada nomor pegawai, nama, URL dengan pilihan yang sesuai kita isikan pada field yang di lokal phpMyAdmin di database tadi. Cara mengkoneksikan dari ODBC ke Microsoft Visual Studio yaitu dengan cara import system.data.odbc dengan kata kunci import di luar ODBC, dan di bawah public class from project kita harus mendeklarasikan variabel ODBC-nya, di mana ada dim OD connection as ODB connection, dan bawahnya juga seperti yang kita lihat, ada dim ODCMD, dim data adapter, dim data reader, dan dim dataset ODBC adapter dan as adapter reader. Ini untuk membaca ODBC-nya. Maka dengan demikian import dari ODBC ke form project di Microsoft Visual Studio.net berhasil, maka tampilannya akan seperti sebelumnya yang telah kita jelaskan. Untuk penjelasan mengenai database cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Agung Prasetyo dengan NIM 192406054. Kali ini saya akan membahas di bagian proyek kami, yaitu di bagian CRUD. Nah, di proyek kami ini kami membuat proyek dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Lelang Rumah PT Dinas Pertamina di RU2 Dumai. Nah, di sini kita lihat ada di formnya ya, ada beberapa text box, contohnya untuk nomor pegawai, nama, lalu ada di sini combo box, ada PRL, masa jabatan, jumlah anak, dan jadwal. Oke, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat CRUD untuk di aplikasi VBNet ini, ada beberapa yang perlu kita siapkan ya. Pertama, kita harus menginstal ini dulu. Salah satunya dengan cara menginstal ini MySQL ODBC driver. Lalu untuk penjelasan pembuatan database ininya tidak akan saya jelaskan. Ini sudah saya koneksi dengan database yang di sini di DB Pertamina ini di tabel employee. Nah, kemudian setelah mengkonekkannya, kita di dalam projectnya akan membuat atau menambahkan library dari ODBC itu tersendiri seperti ini, system data.odbc. Kemudian kita akan deklarasi beberapa variabel ya, seperti ini, odicon untuk connectionnya, lalu ada untuk comment, data adapter, data reader, dan dataset. Kemudian tidak lupa kita juga deklarasi nomor pegawai ya, atau bisa dibilang ini deklarasi variabel yang primary key-nya untuk global scope-nya. Jadi kita bisa akses di beberapa sub program kayak misalnya di button edit, button add, semua dan lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat function connection. Pertama kita deklarasikan dulu identitas driver, database, dan UID-nya atau user ID. Dengan sini drivernya MySQL ODBC 3,51 driver, lalu database DB_Pertamina, dan UID-nya 9 root. Untuk password, dikarenakan localhost untuk SEM ini passwordnya jadi kosong ya. Nah, kemudian kita masukkan dia ke koneksi database-nya tadi. Nah, untuk fungsi dari connection ini akan digunakan di beberapa fungsi nantinya akan untuk CRUD akan digunakan. Kemudian sebelum kita membuat CRUD-nya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Jadi jika program dijalankan, nah ini tombol add bisa kita klik ya. Contohnya ini dikarenakan data harus diisi semua, jadi ada error seperti ini. Nah, tombol edit dan delete ini masih di disable. Jadi saya ada membuat beberapa ini fungsinya add mode. Jadi
di awal itu edit sama delete-nya tuh di disable dulu, lalu kita show all itemnya, kita tampilkan semua yang data yang ada di dalam database. Kemudian kita fokus di text box yang pertama, yaitu nomor pegawai. Kemudian ini ada function edit mode, dimana jika kita double klik di data grid view-nya seperti ini, nah ini akan ter-enable, lalu button add-nya ini akan ter-disable. Jadi kita bisa untuk edit dan delete. Jadi saya buat edit mode, kemudian ada reset all ini seperti biasa. Nah, jadi ketika formnya ini di load, kita akan masuk ke add mode. Nah, lalu saya akan ke button add ya, sini. Nah, jadi di button add ini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama di sini kondisi awal itu kita akan mengecek jika ada yang salah satunya saja kosong, maka akan muncul seperti ini. Misalnya kita contoh, kita buat 755860 misalnya, lalu dengan nama saya, lalu PRL, masa jabatan kita buat ini segini, anak. Nah, misalnya ini kita kosongin satu aja, nah dia langsung bakal keluar message box untuk menyuruh kita atau memerintahkan kita agar memenuhi semua form yang ada. Jadi jika kita klik yang ini, misalnya kita pilih shift ya, kita add, nah akan ada message box keluar, yaitu successful added data, lalu akan muncul di sini. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan. Di sini tadi untuk mengecek form yang kosong, lalu jika format semua sudah terisi akan mengecek. Di sini menggunakan try catch dengan query seperti ini, insert into employee table employee, di mana value-nya yang kita masukkan. Nah, dia dicek jika ada nomor pegawai yang sama, maka nanti akan muncul error di sini di message box ini. Contohnya jika kita cek ya, misalnya kita samakan seperti yang tadi, lalu ini misalnya diki aja saya buat, lalu 13 misalnya ini 1, lalu ini kemudian harian kita add. Nah, di sini bakal terdapat message box dengan error dimana duplicate entry untuk for primary key-nya. Jadi ini ada pengecekannya di sini ya. Kita reset saja. Kemudian setelah itu jika sudah berhasil, dia akan memasukkan query-nya ke dalam komen, lalu di execute dan munculkan message berhasil yang seperti tadi, lalu clear semua text box-nya dan tampilkan data yang sudah di refresh. Jadi datanya selalu di refresh setelah di add, jadi menampilkan data baru otomatis seperti ini. Kemudian untuk button edit ya, nah di button edit ini kita pertama harus double klik seperti ini. Nah, jadi akan bakal muncul data yang seperti ini. Jadi misalnya kita double klik di sini, nah di sini ininya, di kondisinya, di data grid view-nya. Jadi kalau kita double klik, kita masuk ke edit mode, dimana si ininya tadi, nah ini bakal ke disable button add-nya. Kemudian kita mengambil index row yang dipilih tadi, yang kita klik tadi, lalu kita buat nomor pegawainya yang dari global scope tadi yang kita deklarasi di awal, dengan mengambil nomor pegawainya sebagai jadi nanti kita edit ini berdasarkan nomor pegawai atau primary key-nya. Nah, di sini lalu kita akan select dia berdasarkan where nomor pegawai sama nomor pegawai di sini, yang variabel ini yang kita ambil ya. Lalu kita masukkan query-nya itu ke dalam komen dan kita execute reader. Tapi di sini ada beberapa kondisi di mana dicek di data reader apakah yang kita klik itu mempunyai semua yang ada sesuai dengan database ini, kolom-kolomnya. Jika tidak ada, maka data not found, keluar message error menggunakan message box. Jadi contohnya misalnya kita mau ubah yang ini, lalu kita kosongin ini satu, kita edit, nah otomatis dia bakal seperti add ya, bakal seperti add. Di sini kondisinya harus dicek dulu apakah semua data sudah terisi. Jika tidak, maka jalankan fill all data untuk message box error. Lalu kita cek bisa primary key-nya sama. Nah, ini tidak bisa juga, jadi disesuaikan aja. Jadi dia pakai query update ya kalau edit. Nah, lalu seperti add tadi, kita query yang masukkan ke komen, lalu komennya di execute. Nah, jika berhasil dia akan change data seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk edit. Contohnya misalnya kita masukkan seperti ini ya, ini kita buat dikit saja, edit. Nah, successfully change data. Nah, ini otomatis sudah berubah ya.
Lalu untuk membagian delete sama seperti edit, kita harus klik 2 kali dulu, bebas di mana aja sih. Nah, kita klik seperti ini. Untuk delete dia di bagian ini. Nah, di bagian delete ini, jadi ketika kita klik delete nya nanti bakal ada question, dia message boxnya yes atau no gitu. Contohnya misal kita delete ini. Nah, ini ada konfirmasi apakah kita yakin untuk menghapus data ini. Nah, jika no, ya dia kembali seperti awal. Tapi ketika yes, dia dijalankan ini try catch-nya dulu untuk mengecek kesalahan. Misalnya ada kesalahannya, kita tidak tahu kesalahan apa saja yang bakal terjadi ya. Jadi kita buat try catch untuk berjaga-jaga gitu. Lalu kita buat query-nya delete from table dimana menggunakan primary key-nya atau nomor pegawai. Kemudian seperti yang tadi, query-nya dimasukkan ke koneksi atau komennya, lalu kita execute dan munculkan message box berhasil. Kemudian kita reset semua formnya, tampilkan semua kembali data yang ada di database dan kita kembali ke add mode. Jadi contohnya ini ya, kita delete. Kalau no tadi seperti biasa, kita yes. Nah, successfully delete data. Kemudian dia di clear, lalu dihapus dari sini, kita tampilkan data yang baru dan seperti ini. Untuk nomor pegawai ini juga ada kondisi ya, kondisi dimana saat key press-nya dia harus key press-nya itu harus, nah di sini nomor pegawai ini kondisi untuk mencegah user input selain angka di text box. Jadi selain number dan selain tombol back dia nggak bakal bisa. Contohnya saya input ini huruf, nah ini nggak bisa, kecuali gini bisa. Ini maksimal max lengthnya 6. Lalu yang terakhir ada bagian search ya. Nah, di bagian search ini kita bisa mencari data yang kita inginkan. Jadi misalnya kita cari dulu di sini search, misalnya ini dia. Di sini kita query-nya berdasarkan inputan kita. Jadi kita bisa menginput berdasarkan nomor pegawai ataupun nama, PRL, masa jabatan, jumlah anak dan jadwal. Jadi di sini kita buat query-nya, lalu query-nya dimasukkan ke data adapter, lalu dimasukkan membuat dataset baru, dan datasetnya memasukkan query yang tadi ke data adapter yang ada di data adapter ini ke dalam dataset berdasarkan table employee-nya ini. Lalu dari mengambil data dari data source berdasarkan table employee. Nah, jadi misalnya kita mau search nih, yang contohnya kita mau search yang PRL-nya 12, kita ketik 12 lalu search. Nah, kenapa ini beberapa muncul, bukan PRL yang 12 saja? Jadi dikarenakan kita mengetik angka 12, jadi yang PRL 12 ini muncul karena dia menggunakan kata or atau, jadi ini semua bisa dikatakan true. Jadi misalnya ini dia di nomor pegawai ini ada angka 12, jadi otomatis dia bakal terfilter ya, terfilter, jadi dia bakal muncul di bagian search-nya juga. Jadi jika kita ingin mencari yang lebih spesifik, misalnya kita mencari namanya Eko, kita search, nah lalu seperti ini akan muncul sesuai dengan Eko-nya saja. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian CRUD-nya. Untuk bagian yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya nama saya April Franciscus Sitio dengan NIM 1924060096. Pada proyek kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian pembuatan laporan pada Microsoft Excel menggunakan Visual Basic.net. Nah, jadi ini adalah tampilan form project atau desain projectnya yang telah kelompok kami buat. Kemudian lanjut saja kita langsung ke reportnya. Nah, pada form project code-nya ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mengimport library Excel-nya, yaitu dengan cara kita pilih project, kemudian add reference. Nah, kemudian pada .NET-nya kita pilih yang ini, Microsoft.Office.Interrupt.Excel-nya. Kita cari aja. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat, kita tinggal klik OK aja. Nah, setelah kita sudah menambahkan, kita import. Kita ketik import Excel sama dengan ini. Kita kasih nama Excel. Nah, selanjutnya kita akan ke button reportnya. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita deklarasi variabelnya untuk report menggunakan library Excel. Di sini ada 3 variabel, yaitu ada app, ada workbook, ada worksheet.
Nah, selanjutnya ini app sama dengan create object string excel.application. Nah, di sini maksudnya adalah untuk membuka Microsoft Excel-nya. Kemudian ada app.visible sama dengan true. Nah, di sini supaya Microsoft Excel-nya muncul gitu, tampil dia. Nah, selanjutnya ada app.windows.stat sama dengan excel.excel.windows.stat Excel maximize. Nah, ini maximize supaya nanti setelah Microsoft Excel-nya tampil, dia tampil langsung maximize atau langsung full screen gitu, kayak gini. Nah, selanjutnya ada workbook, add workbook. Nah, ini untuk menambahkan workbooknya pada Microsoft Excel-nya. Selanjutnya ada worksheet. Nah, ini untuk menambahkan sheet atau sel-selnya nanti. Jadi kalau misalnya Microsoft Excel-nya terbuka, dia nanti langsung udah ada gambar kerjanya gitu. Nah, kemudian pada bagian ini untuk memberikan tinggi row pada judul. Nah, jadi di sini ada row dalam kurung 1. Nah, ini maksudnya adalah pada baris pertama dot row height sama dengan 20. Nah, pada baris pertama ini, nah sebelumnya kita runkan aja dulu programnya. Kita report biar tampil laporannya, biar enak jelasinnya. Nah, jadi ini kan yang aku bilang tadi, di sini ada row baris pertama. Ini dia baris pertama. Kemudian row height sama dengan 20. Nah, jadi maksudnya pada baris pertama ini kita mengatur tinggi baris pertama ini menjadi 20. Nah, makanya baris pertama ini kan tingginya lebih tinggi daripada baris-baris yang lainnya. Nah, selanjutnya ada worksheet.ranks a1,g1.match. Jadi maksudnya ini adalah kita mematch sel dari A1 sampai G1 atau menggabungkan sel dari A1 hingga G1 seperti ini. Dari A1 sampai G1. Kemudian selanjutnya pada sel 1,1 yaitu baris 1 kolom 1 dot value sama dengan employee data report. Di sini kita memberi judul di sel kita yaitu employee data report. Kemudian selanjutnya di sini horizontal alignment. Nah, ini artinya adalah membuat rata tengah secara horizontal atau membuat rata tengah horizontal. Kemudian vertical alignment untuk membuat rata tengah vertikal. Kemudian ada font.bold sama dengan true. Nah, di sini kita artinya adalah membuat cetak tebal pada judul yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini kan judulnya tebal nih. Nah, kemudian pada font.size ini ada sama dengan 14. Nah, ini untuk mengatur size font judul kita. Kemudian selanjutnya pada bagian ini yaitu untuk mengatur lebar kolom pada setiap judul tabel. Nah, judul tabelnya itu yang ini. Nah, worksheet.column baris pertama, kolom pertama maksudnya yaitu kolom width atau width, kolom width itu lebarnya 5. Jadi maksudnya pada kolom pertama ini lebarnya 5. Kemudian pada kolom kedua lebarnya 15. Jadi lebarnya 15, kolom kedua itu nomor pegawai. Begitu juga dengan selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya pada bagian ini yaitu untuk memberikan nama judul tabel yang kita buat tadi. Nah, jadi pada worksheet.cell dalam kurung 3,1 value sama dengan 0. Ini maksudnya pada baris ketiga kolom pertama, ini baris ketiga kolom pertama, maka value-nya atau namanya no gitu, string no. Jadi ini memberikan nama judul gitu. Begitu juga dengan seterusnya gitu. Nah, pada bagian ini sini kita akan mengatur rata tengah, font bold dan border pada judul tabel. Nah, di sini kita menggunakan looping for. Di sini ada variable i as integer, kemudian ada column count plus 1. Nah, di sini plus 1 itu kan memang udah ketentuannya gitu. Jadi dia biar nanti dia plus 1 gini. Jadi dia akan ke sini dia jadinya. Nah, selanjutnya di sini worksheet.cell 3,i. Nah, jadi maksudnya di sini
pada baris ketiga, ini baris ketiga, kemudian pada kolom I nya tadi, pada kolom I yang +1 tadi, jadi baris ketiga, kemudian selanjutnya ini kolom B, kolom C, kolom D, gitu. Selanjutnya seperti ini, seterusnya sampai sini. Kemudian ini horizontal alignment, nah ini untuk mengatur rata tengah horizontal. Kemudian selanjutnya ini vertical alignment untuk mengatur rata tengah vertikal. Kemudian juga ada font.word sama dengan true, yaitu untuk membuat cetak tebal pada tulisan judulnya seperti ini. Kemudian ada border around. Nah, pada border around ini terdapat actual tick. Nah, tick ini maksudnya adalah untuk membuat bordernya tebal. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih bordernya tebal nih. Kemudian selanjutnya itu ada inisiasi variabel untuk mengambil jumlah row dan kolom pada data grid view. Nah, di sini jadi kita buat ada variabel baru. Nah, gunanya ini untuk mempermudah aja gitu. Mempermudah untuk pengerjaan selanjutnya. Untuk mempermudah pengerjaan proses selanjutnya. Nah, kemudian pada bagian ini itu memberikan border pada isi tabel. Di sini juga kita menggunakan nested loop ya. Nested looping, nested for. Nah, jadi di sini pada border row sama dengan 3 ini untuk mengatur barisnya. Kemudian untuk for border call sama dengan 1 ini untuk mengatur kolomnya. Nah, jadi kan ada border row +1 nih. Nah, kenapa +1? Ini karena border row yang tadi itu kita buat 3. Nah, jadi kan 3-nya ini ada di ini. Udah terisi dia, jadi yang kita buat tadi ada judul tabel. Nah, jadi kita +1, jadi dia ke sini ke kolom 4. Jadi nanti terisi maksudnya ke baris 4. Nah, jadi nanti dia terisi ke baris 4. Kemudian border call. Terus ini horizontal alignment itu untuk rata tengah horizontal. Kemudian ini vertical alignment untuk rata tengah vertikal. Kemudian border around. Nah, border around-nya ini kita buat tipis. Jadi biasa dia, garis biasa aja. Nggak kayak judul tadi kan tebal. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita juga menggunakan nested looping, tepatnya nested for each ya. Nah, di sini pada bagian ini kita akan menginput data dari data grid view-nya ke dalam sel Excel. Nah, di sini ada for each row. Nah, jadi di sini ada row dari data grid view-nya. Nah, row-nya ini kan kita ambil dari sini, di gameplay rows-nya yang kita ambil tadi. Oh ya, sebelumnya kan kita membuat bordernya dulu nih. Membuat bordernya, baru ini kan menginput data atau mengisi data ke dalam sel Excel-nya. Nah, jadi berurut, kita buat bordernya dulu, habis itu baru ngisi datanya. Jadi contohnya kayak gini. Kita klik report aja. Nah, ini kan yang terisi kan bordernya dulu. Nah, setelahnya baru datanya. Nah, gitu. Selanjutnya yang mengenai for this tadi. Nah, habis itu kita inisialisasi index row-nya. Index row-nya jadi row.index gitu. Kan setelah kita for each barisnya, habis itu kita inisiasi, kemudian kita for each kan kolomnya. Sama kayak yang border tadi, ini kan baris dulu, for kolom. Sama juga kayak gini. Habis itu setelah kita for each kan kolomnya, kita ini inisialisasikan kolomnya. Nah, kemudian ini ada worksheet.cell dalam kurung tuh index row plus 4,1. Nah, index row-nya ini value-nya setahu saya 0. Nah, jadi kan 0 tambah 4 sama dengan 4 gitu. Jadi kalau pada laporannya dia nanti akan muncul di sini pada baris keempat gitu. Pada baris keempat. Kemudian
kolomnya kolom 1, baris keempat kolom 1 di sini. Value sama dengan indeks row plus 1. Nah, jadi ini maksudnya adalah untuk memberikan nomor urut pada baris keempat dan kolom 1. Nah, jadi kan kolom baris keempat kolom 1 nih kita kasih nomor 1. Kemudian selanjutnya nomor 2, nomor 3, gitu seterusnya sampai nomor 7. Selanjutnya ini ada worksheet.cell index row plus 4 sama kayak tadi, 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian ada index call plus 2. Nah, index call-nya tadi itu kan yang ini tadi. Jadi index call-nya ini value-nya tuh 0 juga, 0. 0 plus 2 jadi 2. Nah, jadi mulainya nanti dari sini. Baris keempat kolom kedua. Nah, mulainya itu dari sini. Value sama row.cells index call. Nah, index call-nya tadi juga value-nya 0, value .toString. Nah, jadi maksudnya ini adalah untuk memberikan nilai dari pada tag grip-nya itu mulai dari sini sampai sini. Jadi dari B4 sampai ke G10 sampai selesai. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi di mana kita membatasi agar pemberian nilainya tidak melebihi data yang ada di data grid view-nya atau agar datanya tidak berlebihan. Nah, misalnya kan kalau misalnya kita run programnya, nah ini kan ada apa? Ada baris yang kosong nih. Kan datanya cuma dari sini sampai sini doang. Nah, ini kan ada yang kosong. Nah, jadi di sini kita kasih kondisi di mana nanti kalau misalnya dia udah min 2, maka kita akan keluar dari loopingnya. Nah, jadi nanti datanya itu yang keluar tuh sampai sini aja, dari sini sampai sini gitu. Jadi kalau misalnya kita buat ini min 1 lah, misalnya min 1 kita runkan, terus kita klik report. Nah, dia kan akan muncul kayak gini nih. Nanti juga akan error dia. Nah, gitu. Jadi kita buat aja dia min 2. Biar datanya pas. Biar datanya sesuai gitu. Kayak gini. Datanya sampai sini. Sesuai. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan laporan pada Microsoft Excel menggunakan Visual Basic.NET. Terima kasih.